Langsung saja kami akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu pembukaan. Puji-pujian baru saja kami sudah lalui bersama. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Melkias Kipka. Kepada Bapak yang tepat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau memberikan waktu yang baik untuk kami berkumpul di sini dan mau mendengar firman-Mu karena wisudawan dan wisudawati. Tuhan, kami bersyukur segala berkat, segala hal apa yang baik yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa mendapat menerima, dan kami tanggung jawab kami adalah mengucap syukur kepadamu. Semua kegiatan yang kami akan buat dan kami akan memuji Engkau dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerja dan perbuatannya sehingga pada siang hari ini pun juga kita berada di saat siang ini untuk memuliakan akan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama seperti yang telah kita lihat. Panitia pengucapan syukur atas wisudawan dan wisudawati, dan juga atas keberhasilan seorang anggota TNI yang pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 6. Namun saya senang kita akan baca keseluruhan dari perikop ini. Tolong jalankan persembahan. Sambil menjalankan pekerjaan Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 454. Bait pertama, bait sampai dengan bait ketiga. Maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari tema ini saya memberikan sebuah tema yang mengantar khotbah atau renungan saya pada siang hari ini adalah hidup yang penuh perjuangan. Hidup sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita miliki, pasti perjuangan. Tidak mungkin karena kita ada jadi dengan sendirinya ada. Dari mana sehingga muncullah ayat seperti ini? Kembali kepada latar belakang, pada waktu itu orang-orang Israel sesungguhnya mereka itu dibawa pergi ke daerah pembuangan, ke daerah Babel di sana. Itu penuh perjuangan, sehingga di dalam situasi itu ayat inilah muncul, kata-kata inilah muncul. Ada 3 poin. Yang pertama adalah harapan keadaan yang baik, benar, bagus. Itu harapan mereka, keadaan yang baik. Yang kedua adalah tidak mereka memperjuangkan dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak menentang kepada raja-raja Babel. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka minta Tuhan, campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, keprihatinan Tuhan akan keadaan mereka. Mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka. Itu harapan yang kedua. Yang ketiga, akhirnya harapan mereka terpenuhi. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
mereka berterima kasih, mengucap syukur. Mereka bersuka cita kepada Tuhan. 5 dan 1 anggota TNI pasti punya pergumulan. Dan pergumulannya itu adalah masing-masing mendapatkan gelar. Ada yang dapat SIP, ada yang dapat SA, ada yang dapat TNI, anggota TNI. Ini pergumulan yang selama masing-masing 4 sampai dengan 5 tahun itu mereka hanya hendaknya mau mencapai gelar-gelar ini. Mereka juga minta Tuhan hikmat. Bagaimana caranya? Selain hikmat, mereka minta Tuhan itu berkat. Seperti sewaktu mereka Tuhan menjawabnya. Tuhan melakukan perkara yang besar. Kadang-kadang kalau bersuka cita itu kita minum mabuk dan berfoya-foya di sana. Apakah itu kita suka cita? Tidak. Bersuka cita di dalam Tuhan. Sudah terjawab. Pergumulan sudah terjawab. Perjuangan sudah terjawab. Apa yang harus dilakukan? Setiap mahasiswa ini menjadi ayat favorit dan ini menjadi ayat moto di dalam setiap skripsi. Nah, dengan penuh itu juga merupakan penuh perjuangan untuk mendapatkan hasil. Oke. Sekarang hasilnya itu di mana? Harus dinikmati. Kita bawa pulang hasilnya itu, apakah kita lemparkan itu di jalan-jalan kepada burung-burung atau binatang yang lewat atau manusia yang ada di situ sampai pulangnya itu ke rumah itu kosong-kosong? Ya, kalau kita bawa pulang hasil, kita buat seperti itu, bagaimana? Keluarga yang ada di rumah, mereka menantikan kepulangan mama atau bapak dari kebun. Memang Anda melakukan penuh perjuangan dengan berencana membawa pulang hasil ini kepada keluarga Anda. Jangan membuang-buang kesarjanaan Anda itu di tengah-tengah jalan. Hasil itu ke rumah Anda, ke rumah saya, dan kita menikmati hasil itu. Dapatkan gelar ini. Bawalah pulang hasil ini, kesarjanaan ini kepada keluarga Anda dan memberikan kepada mereka untuk mereka menikmatinya. Bukan SIP-nya dan sampai dengan sarjana ini yang kamu mau kasih makan, tetapi kehadiran Anda ada di sana itu. Kehadiran Anda ada di sana dan memberikan sesuatu kecerahan bagi mereka. Itulah yang mereka butuhkan. Karena ini, maka kita harus membawa pulang. Jangan sampai di sini. Karena perjuangan itu, pergumulan itu tidak hanya kepada kita saja, tetapi masih ada orang lain juga yang mendorong kita. Biarlah kita menyatakan itu kepada setiap orang, supaya kita merasakan itu dan kita memuliakan Tuhan. Itu hal yang pertama, yang menjadi pesan bagi kita. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada kita, gunakan kesarjanaan kita ini untuk kepentingan diri kita, tetapi pentingkanlah kepentingan orang banyak. Itu merupakan satu sukacita yang dapat kita merasakannya. Kita membagikan sukacita itu dan orang lain pun juga merasakan sukacita itu. Maka kita memuliakan akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita. Selebihnya yang punya firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan melengkapi kita pada pendengaran firman Tuhan ini. Amin.